Halo, perkenalkan nama aku Sylvia Listia Fadila dengan NPM 121020020 dari kelas 2J Manajemen. Di sini aku akan menjelaskan tentang organizational learning atau biasa juga kita sebut dengan pembelajaran organisasi. Untuk lebih lanjutnya, simak videonya ya. Organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Selanjutnya ada pembelajaran yang merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Organisasi pembelajaran pertama kali dipopulerkan oleh Peter Senge dalam bukunya yang berjudul The Fifth Discipline pada tahun 1990. Menurut Senge, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengembangkan institusinya menjadi organisasi pembelajar. Di dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa organisasi pembelajar merupakan wadah bagi orang-orang yang terus-menerus meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang benar-benar diharapkan. Idealnya, di dalam organisasi pembelajaran, setiap individu mampu mengembangkan berbagai pemikiran barunya, bebas menyampaikan aspirasinya, dan bagaimana masing-masing individu tersebut terus belajar bagaimana belajar bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, ada berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, ada mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang ketiga, ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang keempat, ada membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang terakhir, ada personal mastery, upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran ada 3 hal. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatis, kompetitif, dan reaktif. Melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran.
membangun komitmen pada pembelajaran. Di dalam membangun komitmen pada pembelajaran, terdapat beberapa hal, yaitu membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, dan menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, ada bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, yang dimana terdapat beberapa hal, yaitu menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Dan yang ketiga, bekerja untuk membangkitkan dan dampak, yang dimana di dalamnya terdapat implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan, dan proses kelas dunia. Dan yang terakhir, identifikasi mental model proses organisasi. Sekian sedikit pembahasan dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya.